Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Teknik Industri 2, dan saya Natalia berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Saat ini dunia dalam masa krisis karena pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, dampak yang dirasakan dalam sektor pendidikan adalah perubahan sistem pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Namun, berdasarkan realitas yang ada, masyarakat Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi dengan COVID-19, sehingga pemerintah menerapkan konsep new normal yang seharusnya juga diterapkan dalam sektor pendidikan, melihat banyaknya keterbatasan sistem PJJ saat ini. Oleh karena itu, kami berdiri di sini sangat setuju dengan mosi perdebatan ini, yaitu pemberlakukan pembelajaran luring saat new normal. Berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsanya, sehingga pemerintah pun harus memprioritaskan sektor pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya akan menjelaskan pembagian tugas dalam tim kami. Pembicara satu akan menjelaskan parameter, definisi, serta argumen dari sistem PJJ yang tidak efektif. Pembicara yang kedua akan melanjutkan argumen pembicara pertama dan memberikan argumen mengenai new normal pada sektor pendidikan. Kemudian pembicara yang ketiga akan memperkuat argumen pembicara pertama dan kedua, kemudian mengelaborasinya. Parameter dalam perdebatan kali ini yaitu pemberlakukan pembelajaran luring saat new normal di sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Apa itu pembelajaran luring? Pembelajaran luring dapat diartikan sebagai proses menjadikan orang memperoleh ilmu dengan keadaan yang sama sekali tidak terhubung dengan internet atau intranet. Sedangkan new normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap beraktivitas secara normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada di tengah pandemi COVID-19. Mosi ini sangat penting untuk diperdebatkan karena pendidikan memegang peran yang penting untuk masa depan bangsa. Mengapa kami sangat setuju dengan mosi ini? Yaitu karena PJJ sangat tidak efektif untuk diterapkan karena output pelajar yang tidak sesuai dengan harapan. Survei LSI menyatakan 70% dari 440 responden yang merupakan orang tua dari siswa menyatakan sekolah daring tidak efektif. Kemudian berdasarkan survei evaluasi PJJ bagi mahasiswa yang diadakan di Jendikti, menunjukkan bahwa 90% mahasiswa lebih memilih kuliah luring atau tatap muka karena dianggap lebih efektif. Mengapa? Yang pertama, karena materi sulit dipahami. Di tengah sistem PJJ ini, kebanyakan materi hanya diberikan tanpa dijelaskan dengan langsung. Sejatinya pelajar dituntut untuk belajar mandiri tanpa diberikan dasar pemahaman. Malahan, KPAI telah menerima ratusan pengaduan terkait beban tugas. Dari hasil penelitian yang dilakukan, 73,2% guru hanya memberikan tugas dan tidak ada interaksi sama sekali. Alasan guru, anak-anak tidak memiliki internet. Apa yang kita harapkan, output apa yang kita harapkan dengan kondisi seperti itu? Pelajar yang tidak memahami materi sama sekali dan hanya mencari jawaban tugas di internet, kemudian mengumpulkannya. Kemudian, banyak pengajar yang tidak memiliki kapabilitas kompetensi yang cukup untuk melakukan pembelajaran daring. Kemendikbud melakukan survei kegiatan belajar mengajar jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 dan hasilnya 87% aktivitas guru hanya sekedar memberikan tugas dan tidak memanfaatkan teknologi di era digital ini. Berdasarkan survei Kemendikbud pada tahun 2020, kompetensi TIK jumlah guru yang akrab dengan teknologi tidak sampai 50%. Maka terjawablah mengapa guru atau pengajar kebanyakan hanya memberikan tugas dan menyuruh pelajar untuk mengumpulkannya tanpa penjelasan materi. Output tersebut sangat berbeda dengan sistem pembelajaran luring di mana jarang ditemukan keluhan serupa pada pembelajaran luring. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, penerapan konsep new normal di sektor pendidikan dengan pembelajaran luring menjadi solusi yang terbaik, di mana waktu mengajar dibagi menjadi dua gelombang dengan maksimal 15 pelajar dalam satu ruangan, menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan pengawasan yang berkesinambungan. Pemerintah juga bisa mengalokasikan anggaran bantuan kuota kepada anggaran pengawasan serta penunjang pembelajaran luring, sehingga dengan solusi tersebut hak warga negara terpenuhi, yaitu pelajar yang mendapatkan pendidikan yang bermutu namun tidak mengesampingkan kesehatannya sendiri. Oleh karena itu, kami sangat setuju dengan mosi kita saat ini, yaitu pemberlakukan pembelajaran luring saat new normal. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia, kata Nelson Mandela. Sekian dan terima kasih.
Wulandari sebagai pembicara kedua dari tim Industri 2 akan menyampaikan argumentasi perihal setujunya tim kami terhadap pemberlakuan pembelajaran luring di new normal. Seperti yang telah disampaikan pembicara 1, bahwasannya banyak sekali alasan yang didukung oleh fakta-fakta untuk memberlakukan pembelajaran secara luring di new normal ini. Berpacu pada definisi new normal itu sendiri yang merupakan penyesuaian tatanan hidup dalam beradaptasi dengan COVID-19 untuk menjalankan aktivitas seperti biasa dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan, pada new normal ini, aspek penting seperti ekonomi dan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan dengan kualitas yang baik. Mengapa kita perlu memberlakukan pembelajaran luring di new normal? Yang pertama, karena fasilitas yang belum memadai. Pembelajaran secara daring ini membuat pelajar merasa tidak nyaman karena tidak seluruh pelajar di Indonesia memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian, kuota yang telah didistribusikan oleh pemerintah hanya dapat digunakan untuk keperluan virtual meeting. Namun, berdasarkan argumen pembicara 1, dibandingkan pemberian pemahaman materi melalui virtual meeting, pelajar lebih banyak diberikan tugas yang menumpuk sehingga kuota pemerintah yang diberikan masih belum memadai. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh P&G, sebanyak 85% orang tua dan anak Indonesia mengaku mengalami kendala dalam pembelajaran virtual. Sedangkan 1 dari 5 orang tua mengatakan tidak memiliki cukup fasilitas yang mendukung seperti internet dan laptop untuk memfasilitasi kegiatan belajar anak, sehingga dampak yang timbul berdasarkan data dari UNICEF menemukan 938 anak Indonesia terpaksa putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Dari jumlah tersebut, 75% diantaranya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena masalah biaya dalam pemenuhan sarana dan prasarana seperti kuota internet. Selain itu, pemerintah juga tidak ada memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai sarana dan prasarana yang dibutuhkan pelajar. Kemudian faktor yang kedua yaitu kesehatan pelajar. Perubahan gaya pembelajaran secara tatap muka menjadi virtual merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan mental para pelajar saat pandemi COVID-19. Para pelajar merasa stres karena tertekan akibat beban kerja yang berlebihan. Terlebih lagi, kondisi yang membuat mereka harus terisolasi di rumah. Pemicu terjadinya stres pada pelajar yaitu yang lain dan tidak bukan karena fasilitas yang tidak memadai dan kesulitan belajar mandiri dalam jangka waktu yang lama. Para pelajar juga tidak hanya mengalami stres secara mental, tetapi mereka juga mengalami stres secara fisik seperti kelelahan, sakit kepala, denyut jantung meningkat, dan masalah pencernaan hingga pernafasan. Kemudian selama pembelajaran daring, pelajar itu dituntut untuk selalu terpapar dengan gawai. Kondisi tersebut menyebabkan pelajar rentan mengalami CVA atau Computer Vision Syndrome disebabkan karena aktivitas mata terlalu fokus pada paparan sinar biru dari layar yang lebih sulit diterima ketimbang membaca dari media cetak. Kemudian pembelajaran secara daring ini meningkatkan angka pelajar yang bunuh diri. Insiden bunuh diri pelajar diduga dipicu dari banyaknya tugas sekolah secara daring dan pelajar merasa sulit untuk menjalankan pembelajaran secara daring ini dikarenakan tidak adanya penjelasan langsung dari guru dan murid malah dibebankan dengan tugas-tugas yang berat dan sulit untuk dikerjakan. Dilihat dari fakta-fakta yang telah disebutkan sebelumnya, pembelajaran secara daring sangat mempengaruhi kesehatan pelajar baik secara fisik dan mental. Bahkan hal tersebut memicu para pelajar untuk melakukan bunuh diri. Sangat miris sekali, bukan? Para dewan juri yang kita telah ketahui bahwa mal dan tempat wisata sudah dibuka di new normal ini. Tapi mengapa prasarana pendidikan tidak? Pembukaan mal dan beberapa tempat wisata memang dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang kita ketahui memang hal ini bertujuan untuk menopang perekonomian Indonesia. Namun berdasarkan argumen yang telah kami jabarkan, yang terhormat Dewan Juri, pemerintah tidak boleh mengesampingkan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, di mana pembelajaran luring menjadi solusi yang terbaik, sama seperti tempat umum lain yang telah dibuka, sekolah dan perguruan tinggi pun bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan pengawasan yang berkesinambungan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Gurun Cahyo. Saya di sini bertindak sebagai pembicara 3. Pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan selama pandemi memang dirasa tidak efektif. Hal ini sudah dijelaskan juga oleh pembicara 1 dan pembicara 2, di mana banyak kendala yang dialami oleh pelajar maupun pengajar di era new normal ini. Seharusnya kita bisa menerapkan sistem pendidikan luring secara normal yang bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan pada saat pembelajaran jarak jauh. Dampak yang ditimbulkan pada saat pembelajaran jarak jauh terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kompetensi pengajar, yang kedua faktor kesehatan, yang ketiga faktor sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah faktor kesulitannya memahami pelajaran yang diterima.
Faktor yang pertama yang menjadi paling penting adalah faktor kesehatan, di mana pada saat pembelajaran jarak jauh banyak pelajar yang mengalami stres. Hal ini mengakibatkan kesehatan mental dan psikologis terganggu, yang pada nantinya akan menimbulkan depresi yang bisa membuat pelajar trauma untuk melakukan belajar secara online lagi atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua adalah faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Ini merupakan faktor yang terdampak akibat pandemi juga, di mana banyak uh, karyawan-karyawan yang di PHK sehingga mereka tidak memiliki gaji dan bahkan menjadi pengangguran. Jika ekonomi mengalami gangguan, akan berdampak kepada sarana dan prasarana belajar di rumah. Banyak orang tua yang di PHK tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, seperti membeli kuota, memberi uh, gawai uh, untuk sarana siswa belajar di rumah. Akibatnya banyak anak-anak yang atau pelajar yang tidak bisa menerima pelajaran secara baik. Data ini diperkuat dengan laporan dari UNICEF tentang dampak pandemi bagi anak Indonesia yang berpotensi kehilangan pelajaran. Bahkan ada yang putus sekolah dan beralih menjadi pekerja untuk membantu orang tuanya yang mengalami kesulitan di masa pandemi. UNICEF juga menerima laporan bahwa pada saat pandemi jumlah pekerja anak meningkat karena terpaksa melakukan pekerjaan untuk membantu orang tuanya yang kesulitan ekonomi. Pelajar juga mengalami kesulitan karena materi yang disampaikan sangat terbatas. Hal ini bisa terjadi karena masih banyak pengajar yang tidak menguasai teknologi sehingga penyampaian materi yang diberikan kurang maksimal dan cenderung terbatas. Data ini juga diperoleh dari Kemdikbud yang menyampaikan bahwa kompetensi teknologi informasi dan komunikasi guru yang akrab dengan teknologi tidak sampai 50%. Seharusnya pengajar mampu memberikan materi lebih dengan diberikannya simulasi atau menggunakan media dengan memanfaatkan teknologi agar lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, kami sangat mendukung adanya pembelajaran dengan cara luring di era new normal seperti sekarang ini, dengan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan pendidikan. Beberapa negara pun sudah menerapkan dan terbukti berhasil menerapkan sistem pembelajaran luring. Contohnya adalah negara Jerman, Inggris, dan Vietnam. Indonesia pun sudah seharusnya menggunakan protokol kesehatan yang ada untuk menciptakan proses belajar mengajar secara luring. Hal ini juga didasari pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan landasan ini, kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kita, yaitu pemberlakuan pembelajaran luring saat new normal. Sekian dari saya. Terima kasih.